Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira dengan NIM 17010236. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software cloud computing atau komputasi awan. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cloud computing Dropbox. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian Dropbox, keunggulan dari Dropbox, dan manfaat dan fungsi dari Dropbox itu tersendiri. Baiklah, kita langsung saja. Apa itu Dropbox? Dropbox adalah layanan penyimpanan cloud secara online, yang berarti Anda dapat menyalin file Anda ke cloud dan mengaksesnya nanti atau kapan saja, serta di mana saja. Bahkan jika Anda mengakses dari menggunakan perangkat yang berbeda sekalipun, Dropbox tidak akan secara otomatis menyalin semua file di komputer jika Anda tidak menggunakan paket pribadi. Jadi, Anda harus memilih yang mana yang ingin Anda simpan. Data informasi yang biasa disimpan di dalam Dropbox itu berupa gambar, video, dokumen, aplikasi, dan program. Setelah Anda selesai melakukan transfer data tersebut, Dropbox akan membuat dan menyimpan semua file-file itu di dalam cloud dan melakukan backup data. Jadi, Anda dapat membukanya kapan Anda membutuhkannya lagi. Aplikasi ini juga menyediakan layanan baik gratis maupun berbayar, tentunya dengan keunggulan dan keuntungan yang bervariasi pula. Pada tahun 2011 silam, Dropbox meluncurkan Dropbox for Team, yang merupakan layanan dari Dropbox yang ditargetkan dan dikhususkan untuk mereka yang berada di kelompok bisnis atau dalam kelompok besar yang membutuhkan layanan untuk mengendalikan administrasi, tagihan yang terpusat, dan keperluan lain yang cukup detail serta kompleks. Dropbox for Team ini tersedia di laman web Dropbox dengan harga yang berbeda dari paket Dropbox lainnya. Jadi, Dropbox for Team ini untuk perusahaan-perusahaan besar atau tim-tim yang membutuhkan layanan cloud computing itu sendiri. Baiklah, kita akan lanjut. Keunggulan Dropbox. Bila dibandingkan dengan layanan yang serupa lainnya dan para pesaingnya, Dropbox berani menawarkan fitur dan akses yang relatif besar serta banyak dengan penggunaan sistem operasi yang tidak ditentukan dan variasi baik bagi pengguna mobile maupun pengguna desktop atau laptop. Dropbox juga menyediakan berbagai jenis versi untuk beragam sistem operasi yang ada termasuk pengguna Microsoft Windows, Mac OS X, dan juga Linux. Sedangkan jika Anda menggunakan perangkat mobile, maka Anda dapat mengunduh Dropbox. Jika Anda menggunakan sistem operasi Android, Windows Phone 7, iPhone, iPad, WebOS, serta BlackBerry dengan klien berbasis web. Dropbox menggunakan beberapa paket dan model seperti finansial, premium, juga layanan gratisnya yang menyediakan 2 GB penyimpanan online gratis. Jadi, Dropbox menyediakan penyimpanan 2 GB secara gratis bagi pengguna yang gratis. Menariknya, Dropbox akan memberi Anda peningkatan kapasitas penyimpanan hingga 8 GB jika Anda berhasil menggait atau menyarankan aplikasi ini kepada pengguna lain yang belum pernah menggunakan atau pengguna baru. Beberapa kompetitor dan aplikasi yang juga mempunyai layanan seperti Dropbox adalah Files Anywhere, CloudMe, Engine, iCloud, Mozi, Ubuntu One, dan banyak lagi. Baiklah, kita akan menjelaskan beberapa manfaat dan fungsi dari Dropbox. Yang pertama adalah menyimpan sekaligus mengamankan file.
Banyak hal yang bisa Anda eksplorasi di Dropbox, tetapi layanan ini lebih sering dimanfaatkan untuk menyimpan, berbagi, dan juga mengamankan data-data penggunanya. Meskipun penyimpanan ini dalam bentuk cloud yang dioperasikan secara online, data dan informasi serta file Anda akan tetap terjamin. Karena untuk membukanya, Anda memerlukan username dan password pribadi sehingga Anda dapat menghindari kerusakan jika Anda menyimpannya di perangkat keras. Yang kedua ialah mampu membawa dan membuka data di mana saja. Penyimpanan model lama mengharuskan Anda menentang hard disk maupun drive kecil yang saat ini tidak lagi relevan. Tidak hanya risiko rusak, data korup, serta hilang, gaya penyimpanan lama ini juga mempunyai batas storage. Oleh karena itulah, Dropbox hadir untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang ditimbulkan oleh perangkat keras. Belum lagi, kemudahan untuk mengakses data dari koneksi internet dan smartphone yang Anda punya akan terasa lebih ringkas, praktis, dan efisien mengingat Anda langsung menyimpan dan mengakses file, mengunduh file baru, berbagi file, dan menata file yang sudah ada. Yang ketiga, bisa berbagi video dan file. File dalam format video biasanya mempunyai ukuran yang memerlukan storage besar. Melalui Dropbox, Anda dapat menggunakan layanan yang satu ini karena aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan pengiriman dan pengunduhan berbagi video yang cukup berbeda dari layanan lainnya. Pengguna juga dapat memilih penerima yang hendak mereka bagikan, sehingga pembagian akses akan terjamin kerahasiaannya. Yang keempat, berbagi dan bekerja sama. Tidak hanya mampu menyimpan file dan data yang bersifat pribadi, Dropbox juga memiliki fitur serta opsi yang dapat memungkinkan dan mengakomodasi dan para penggunanya untuk mengerjakan suatu proyek atau dokumen bersama. Fitur yang canggih ini menghubungkan banyak pengguna untuk mengakses satu file yang sama di saat bersamaan tanpa takut terjadinya error atau penabrakan data. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri, jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.